Terima kasih Anda masih bersama kami di Invest Time, bersama saya juga Daniel Wiguna dengan tema pada malam hari ini cara smart memaksimalkan investasi di era digitalisasi. Dan sudah hadir bersama kami juga di studio Head of Digital Business Unit Shailendra Capital, ada Mas Bahtiar Arif Nugroho. Nah Mas Bahtiar, di sesi ini kita langsung jawab pertanyaan-pertanyaan penasaran dari para Sobat Cuan ya Mas Bahtiar. Baik. Langsung aja kita beralih, ini dia pertanyaan yang pertama dari Sobat Cuan kita yang udah kasih pertanyaan di Instagram @CNBC Indonesia. Yang pertama langsung aja dari @arisan_satya. IHSG kan sekarang lagi bagus-bagusnya tuh, sudah aman nggak buat masuk reksadana saham Kak? Oke, nanti langsung dijawab nih ya sama Mas Bahtiar. Yang kedua dari @adi_sucipto, kan kita masih menantikan tapering di Amerika Serikat nih, apakah sebaiknya sambil menanti di reksadana pendapatan tetap atau obligasi aja? Menarik banget, udah siap invest nih kayaknya ya Mas. Betul, menarik. Yang ketiga dari @adi_irawan, itu daftar ke aplikasinya Shailendra susah nggak? Mesti pakai NPWP atau enggak? Wah, ini menarik pertanyaannya. Oke, langsung aja kita bahas nih Mas Bahtiar. Yang pertama terkait dengan IHSG yang lagi bagus-bagusnya dan juga efeknya nanti ke reksadana itu seperti apa? Apakah masih aman? Karena kan kalau kita lihat performanya ini reksadana saham ternyata masih koreksi tapi reksadana yang lain ini masih ada apresiasinya gitu. Pendapat Mas Bahtiar seperti apa? Ya, jadi gini, kita kalau reksadana itu kan berbeda dengan saham gitu ya. Kalau saham orang mungkin tidak hanya mencari keuntungan jangka panjang, tapi ada yang trading sifatnya. Tapi kalau reksadana ini sebenarnya kan investasi. Jadi udah ada yang ngelola. Yang ngelola itu fund manager. Jadi fund manager udah mikirin, misalnya sekarang reksadana saham-saham lagi hancur, misalnya lagi turun gitu. Fund manager udah mengkalkulasi kira-kira saham mana yang masih profitable, saham mana yang bisa ditahan seperti itu. Jadi buat user sebenarnya kalau beli reksadana itu nggak perlu nunggu, langsung aja beli gitu. Jadi kita tiap bulan rutin aja, rajin aja. Jadi itu namanya konsepnya dollar cost averaging. Jadi rutin aja. Kita nabung aja terus nabung aja karena kita nggak tahu kapan saham akan naik. Nanti kalau kita nggak nunggu tiba-tiba sahamnya melejit gitu kan, nah kita nggak dapat potensi return gitu, jadi kehilangan kesempatan. Jadi menurut saya sih nabung aja, nggak usah ngelihat. Terlepas dia mau naik atau turun, karena tadi Mas Bahtiar bilang agak sedikit berbeda instrumennya, nggak apa-apa nabung aja terus. Nabung aja terus. Nah menariknya kalau di aplikasi kita kan goal base. Jadi user tinggal pilih aja, misalnya dia mau beli mobil atau dia mau investasi sekian 3 tahun misalnya untuk dana darurat misalnya. Nah kita akan melakukan kalkulasi secara sistem gitu, secara mesin. Orang ini sebenarnya profil risikonya seperti apa. Nah kita akan arahkan sesuai profil risiko mereka. Untuk memilih salah satu produk ini. Untuk memilih salah satu produk ini. Jadi nggak perlu bingung harus milih saham atau milih pendapatan tetap atau seperti apa. Karena kan masing-masing orang berbeda-beda karakternya. Kalau saya orangnya agresif, tapi ada orang yang takut gitu kan. Karena duitnya ini duit dalam bahasa kutip duit panas gitu kan. Jadi duit untuk sekolah anaknya atau untuk menikah. Itu kan duit panas. Jadi harus hati-hati mengelolanya. Nah, di kita udah sediakan, nggak perlu bingung. Masukin aja, nanti kita udah arahin harus reksadana seperti apa yang dibeli, seperti itu. Jadi udah tinggal ngikutin aja advisernya itu seperti apa gitu ya. Nah, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih dari Sobat Cuan kita, Mas Bahtiar. Yang udah nggak sabar kayaknya mau daftar, karena langsung nanya dia ya, itu daftar ke aplikasinya Shailendra susah apa enggak, mesti pakai NPWP apa enggak katanya. Nah ini menarik juga, jadi di kita itu sangat cepat. Kita itu menggunakan teknologi juga. Jadi kalau di tempat kita, kalau misalnya mau registrasi, itu tinggal foto KTP. Nanti datanya terisi otomatis, nggak perlu ngetik. Jadi itu mempersingkat. Jadi paling sekitar 2 menit 3 menit udah selesai. Dan nggak perlu NPWP, karena NPWP itu kan biasanya investasinya yang gede gitu kan. Tapi kalau di kami tidak ada kewajiban untuk wajib NPWP, kecuali investasinya udah mencapai miliaran gitu ya. Itu biasanya kan ada regulasi gitu. Tapi kan jangan khawatir. Sekarang kan udah mulai ada undang-undang yang single gitu ya. Jadi KTP udah NPWP itu, ya kan? Nah, ya itu udah nggak perlu NPWP pasti kan? Karena tapi yang pasti harus ada KTP seperti itu. Nah, tetap harus ada KTP. Jadi ini kalau misalnya belum punya NPWP, mereka yang masih di bangku SMA gitu juga ya, yang penting udah ada KTP itu udah bisa juga ya berarti ya. Bisa. Nah,
Mas Batiar, ini sebenarnya produk-produk reksadana ataupun produk-produk investasi yang ditawarkan di aplikasi Shailendra ini, apa sih sebenarnya bedanya dengan produk-produk yang ditawarkan langsung oleh bank gitu? Karena kan tadi kita lihat ada banyak sobat cuan kita juga yang masih ngelihat dan juga tahu investasi itu dari bank justru. Betul. Jadi yang membedakan biasanya kan kita membuat produk itu kan sesuai dengan investornya, misalnya. Saya yakin investor bank dengan investor kami itu beda. Investor bank itu biasanya high net worth gitu kan, orang-orang yang kaya gitu kan. Biasanya mereka ada yang aman, pengennya aman, ada juga yang agresif. Tapi tentunya itu akan disesuaikan. Nah di kami itu kan platformnya sesuai goal-based. Maka produk-produk yang kami jual ada yang sama, ada yang enggak. Jadi kita akan menyesuaikan dengan user journey kami sendiri gitu. Jadi misalnya ada investor yang pengen misalnya beli rumah 5 tahun ke depan, maka kita akan bikin produk yang kira-kira 5 tahun depan itu stabil returnnya tinggi, gitu kan. Jadi udah di lock tuh 5 tahun, nggak bisa diapa-apain karena memang untuk beli rumah 5 tahun ke depan. Mungkin ada juga kita bikin produk yang disesuaikan dengan tipikal orang yang pingin monthly dapat duitnya. Jadi semacam ada dividennya. Nah kita bikin juga produk seperti itu. Jadi memang produk kami berbeda juga dengan produk yang ada di bank, tapi ada yang sama juga, tapi cara jualannya beda. Demikian juga yang ada di platform misalnya Apet, karena kami juga jualan juga melalui mereka gitu kan. Tapi apa yang kami jual di aplikasi kami tentunya akan berbeda secara platform dengan mereka. Produknya sama, tapi caranya bisa beda. Servisnya beda, servisnya beda, caranya beda, gitu kan. Udah lebih custom juga, lebih custom juga, sesuai journey. Kemudian karena kami fund manager, maka investor bisa langsung tanya, langsung direct kepada kami sebagai fund manager. Misalnya tanya market, tanya apa, langsung kepada sumbernya gitu kan. Jadi nggak perlu melulu dari robot advisornya, bisa langsung tanya ke fund manajernya. Bisa seperti itu. Ini ada nggak nih tips-tips untuk para tips singkat begitu untuk para sobat cuan kita untuk sukses berinvestasi begitu dengan menggunakan aplikasi ini, Mas Batiar? Jadi kalau menurut saya sih yang penting dia rutin investasi. Jadi tiap bulan dialokasikan rutin. Nggak usah melihat ini nanti turun, ini kalau kita lihat ya pasar kita, pasar modal kita, indeks harga saham gabungan ke belakang gitu kan. Pasti indeks itu kan gini ya. Tapi kalau lihat trendnya itu naik. Iya. Jadi kalau kita nunggu kapan, nggak akan beli-beli. Nanti telat terus, kan gitu kan. Jadi kalau menurut saya, dan itu pengalaman saya sendiri, saya berinvestasi seperti itu juga, rutin aja tiap bulan. Tiap bulan rutin. Nah, itu tips dari saya. Jadi beli aja rutin sesuai dengan goals tentunya. Jadi goalsnya apa? Kan banyak orang kan nggak jelas goalsnya. Misalnya, pokoknya nabung, tapi goalsnya apa? Nanti tiba-tiba waktu ke depan kita butuhnya misalnya 100 juta, cuman 50 juta yang dapat. Karena kita nggak tentukan goalsnya. Jadi menurut saya tentukan goalsnya. Goalsnya mau apa? Mau ke depan seperti apa? Kata kuncinya ini adalah rutin sesuai dengan goalsnya nanti seperti apa, gitu ya, Mas Batiar. Terima kasih banget, Mas Batiar Arif Nugroho. Anda adalah Head of Digital Business Unit dari Shailendra Capital. Salam sukses dan sehat selalu untuk Mas Batiar. Terima kasih, salam sukses juga dan sehat selalu buat Mas Daniel semuanya. Baik. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.